Pernah nggak sih lihat anjuran zikir pakai Asmaul Husna dengan hitungan tertentu? Katanya biar rezeki lancar, ingatan kuat, dan macam-macam lagi. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas nih praktek-praktek populer ini dan kita lihat gimana sih sebenarnya tuntunan sunnahnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Landasan kita itu ada di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 180. Di sini jelas banget Allah bilang, bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi emang dari sananya kita dianjurkan untuk memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Ini titik berangkat kita. Dan dari anjuran tadi, muncul deh berbagai resep zikir. Kita semua pasti sering banget kan lihat di internet, atau mungkin di grup WhatsApp, janji-janji yang kedengarannya luar biasa soal kekuatan nama-nama Allah ini. Iya, katanya kalau kita baca Asmaul Husna dengan cara tertentu, bisa dapat manfaat yang nyata. Misalnya ingatan jadi lebih tajam, keuangan jadi stabil, dan masih banyak lagi. Seolah-olah nama-nama yang suci ini jadi semacam kunci ajaib buat menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Penasaran nggak? Contohnya kayak apa? Oke, kita lihat yuk beberapa praktik zikir yang paling populer yang mungkin sering Anda temui. Contoh pertama nih, sering banget disarankan buat baca Ar-Rahman sebanyak 100 kali setiap habis sholat. Tujuannya, katanya sih biar nggak gampang lupa. Menarik ya, ada formula spesifik kayak gini? Atau yang ini, mungkin lebih sering kita dengar. Kombinasi Ya Fatah, Ya Rozak. Ini populer banget dibaca dengan harapan bisa membuka pintu rezeki. Banyak yang amalin ini. Dan daftarnya masih panjang. Ada Ya Latif 129 kali biar urusan dimudahkan, Ya Wahab 11 kali buat kekayaan, bahkan Ya Qawiyu 319 kali buat ngalahin musuh. Coba perhatikan polanya. Selalu ada nama, ada hitungan spesifik, dan ada hasil duniawi yang dijanjikan. Oke, praktek-praktek ini kan populer banget. Dan niatnya pasti baik ya. Siapa sih yang nggak mau urusannya lancar? Tapi, ini justru membawa kita ke satu pertanyaan yang krusial banget. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah formula-formula spesifik ini dengan hitungan pastinya, dengan jaminan hasilnya, itu benar-benar ada dasarnya dari ajaran Nabi Muhammad? Ini inti dari obrolan kita, karena penting banget buat kita tahu sumber amalan kita, biar nggak salah jalan. Oke, sekarang kita coba cari jawabannya dari perspektif sunnah. Apa sih kata para ulama soal ini? Ternyata, kalau kita lihat dari sumber-sumber yang otentik, jawabannya cukup berbeda. Menurut salah satu sumber yang kita rujuk, praktik menetapkan jumlah bacaan tertentu untuk nama tertentu demi hasil duniawi tertentu itu dianggap sebagai sebuah bid'ah. Wah, kenapa ya? Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru dalam agama yang nggak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Alasannya ada dua nih. Pertama, formula-formula spesifik kayak gitu nggak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi. Dan yang kedua, seringkali nggak ada hubungan yang logis antara arti namanya dengan hasil yang dijanjikan. Contohnya, kenapa Ar-Rahman yang Maha Pengasih dihubung-hubungkan sama daya ingat? Koneksinya nggak ada di sumber utama agama kita. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Di satu sisi ada praktek populer yang sifatnya kaku, ada hitungannya, ada targetnya. Jadi kayak transaksi, saya baca sekian kali, saya dapat ini. Di sisi lain, ada sunnah yang ngajarin kita untuk berzikir dan berdoa secara umum. Fokusnya itu membangun hubungan dan permohonan yang tulus sama Allah. Jadi, gimana dong cara yang benar? Kalau bukan dengan hitungan kaku, terus gimana caranya kita bisa benar-benar terhubung dengan nama-nama Allah yang indah ini? Nah, sekarang kita bahas cara yang lebih dari sekedar menghitung. Ini dia, langkah-langkah praktisnya. Pertama, dan ini paling dasar, pahami maknanya. Kita harus tahu apa arti dari nama Allah yang kita sebut. Kedua, hayati sifatnya. Jangan cuma di mulut, tapi rasakan maknanya di hati. Waktu bilang Ar-Rahman, coba deh rasakan betapa besar rahmatnya. Ketiga, baru bentuk permohonan. Gunakan nama itu dalam doa pribadi kita. Ya Rahman, rahmatilah aku. Dan yang terakhir, jaga konsistensi. Terus berzikir secara umum tanpa harus terikat sama formula-formula yang gak ada dasarnya. Ada kutipan bagus nih yang pas banget. Ketika membaca kalimat Ar-Rahman, rasakan kasih sayang Allah. Ini intinya. Zikir itu bukan cuma qomat kamit, tapi soal kehadiran hati dan pikiran. Kita merenungkan maknanya sambil mengucapkannya. Jadi kalau kita simpulkan, inti dari semua ini adalah sebuah pergeseran. Ada pergeseran cara pandang yang penting banget. Dari yang tadinya mikir, apa yang bisa saya dapatkan dari zikir ini menjadi bagaimana saya bisa terhubung.
Sunnah itu ngajarin kita pakai Asmaul Husna bukan buat duniawi, tapi sebagai cara kita untuk lebih kenal, lebih cinta, dan lebih dekat sama Allah. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Apakah dzikir kita selama ini sebuah transaksi atau sebuah percakapan dari hati? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa membawa kejelasan dan manfaat buat kita semua. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share ya. Kalau punya pengalaman atau pendapat, tulis aja di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana.